Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang anggotakan Guru Sinanda, Tika Oktara Ramadhani, Bulan Rauya, Sri Salsabila Natasha Tumangga, Neoberto akan menampilkan video presentasi limbah dari UMKM Mie Cepet. Hal yang melatar belakang kita melakukan pengujian ini adalah pengolahan mie cepet seringkali menghasilkan limbah cair yang berpotensi mencemari lingkungan. Jika kita tidak melakukan pengujian ini, kita tidak tahu apakah limbah tersebut bisa dibuang secara langsung di lingkungan, dan kita tidak tahu apa dampak ketika limbah tersebut dibuang di lingkungan secara langsung tanpa adanya pengolahan. Selanjutnya yaitu ada tujuan. Yang pertama, mengetahui kualitas limbah air mie sebagai dasar pengelolaan limbah yang aman dan sesuai standar lingkungan. Yang kedua, mengetahui karakteristik limbah seperti sifat fisika, kimia, biologis limbah yang dihasilkan. Yang ketiga, menilai potensi dampak terhadap lingkungan. Analisis dilakukan untuk memperkirakan sejauh mana limbah berpotensi mencemari air tanah, badan air, maupun tanah di sekitar lokasi produksi. Selanjutnya, hasil yang pertama yaitu ada COD, Chemical Oxygen Demand. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai COD air limbah mie cepet yaitu sebesar 1,6 mg liter yang tergolong sangat rendah. Tapi jika dibandingkan dengan baku mutu COD untuk air limbah domestik atau industri yaitu 100-300 mg liter. Selanjutnya BOD. Hasil perhitungan BOD sebesar 10,8 ppm menunjukkan bahwa kebutuhan oksigen untuk menguraikan bahan organik dalam limbah UMKM mie cepet masih berada pada tingkat yang relatif rendah jika dibandingkan dengan baku mutu BOD berdasarkan Permen LHK nomor 68 tahun 2016, yaitu maksimal 30 mg per liter untuk air limbah domestik. Maka, nilai BOD limbah UMKM mie cepet masih berada di bawah batas yang diperbolehkan. Kemudian, ada TOM. Hasil perhitungan menunjukkan nilai TOM sebesar 5.972 mg per liter. Nilai ini berasal dari selisih volume titrasi antara blanko dan sampel yang menunjukkan jumlah bahan organik terlarut dalam air rebusan mie cepet saji. Nilai TOM ini masih tergolong rendah, sedang dan termasuk wajar, serta tidak menandakan adanya pencemaran organik yang tinggi. Fosfor. Berdasarkan nilai absorbansi 0,108 dan perhitungan regresi, konsentrasi fosfor pada limbah UMKM mie cepet diperoleh sebesar 0,67 ppm. Nilai ini tergolong rendah dan masih berada di bawah batas baku mutu fosfor, kurang lebih 2 mg per liter untuk air limbah umum. Hasil ini menunjukkan bahwa kandungan fosfor dalam limbah tidak memberikan beban pencemaran signifikan dan masih aman jika dibandingkan dengan standar. Amonia. Konsentrasi amonia dalam air limbah mie cepet ini adalah 1,36 ppm. Jika dibandingkan dengan baku mutu industri pengolahan makanan yang umumnya berkisar antara 5 ppm hingga 10 ppm, maka nilai amonia 1,36 ppm yang terukur pada sampel air limbah berada jauh di bawah batas maksimum yang diizinkan. Secara nilai, konsentrasi amonia air limbah mie cepet sudah memenuhi kriteria baku mutu air limbah, sangat baik. Namun hasil pengukuran tersebut memiliki tingkat keandalan yang rendah. Pada parameter penjernihan, ada perubahan TDS yang mencerminkan dua mekanisme yang berbeda. Pada PAC, TDS naik dari 191 ppm menjadi 381 ppm. Karena setelah didiamkan, ion dan partikel halus yang sebelumnya tersuspensi saat pengadukan menjadi lebih larut dan stabil, sehingga terbaca lebih tinggi. Sedangkan pada tawas terjadinya penurunan TDS dari 180 ppm menjadi 160 ppm karena terjadinya tawas sebagai koagulan, membentuk flux saat didiamkan. Flux ini mengikat partikel dan ion terlarut lalu mengendap sehingga jumlah zat terlarut berkurang dan nilai TDS menurun dibandingkan dari PAC. Metode IPAL yang digunakan dalam pengolahan limbah mie cepet yaitu yang pertama screening, lalu masuk tangki penampung ekualisasi, lalu bak pengendap lemak atau grease trap.
Selanjutnya masuk ke unit biologis atau aerasi. Selanjutnya yaitu sedimentasi sekunder, masuk ke disinfeksi dan pengeluaran irigasi tersier. Selanjutnya itu ada di bawahnya itu unit biologis atau kolam perkolasi dan masuk ke slug atau penampungan pengeringan pembuangan sesuai aturan. Kesimpulannya yaitu pengujian COD, BOD, TOM, fosfor, dan amoniak menunjukkan tingkat pencemaran organik dan nutrien dalam air. Nilai tinggi pada parameter ini merusak kualitas air, menyebabkan penurunan DO dan eutrofikasi. Penjernihan efektif harus mampu mencapai penurunan drastis pada semua parameter ini hingga sesuai dengan buku mutu air yang ditetapkan oleh pemerintah. Sekian video presentasi dari kelompok 1. Apabila ada salah kata atau ucapan, kami mohon maaf. Kepada Tuhan kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.